Iya, tapi nggak ada ya. Terlempar atau gimana aja. Lempar ini nih. Atau digantikan Gak apa, aku yang ketawa itu. kalian tuh. Oh, belum ada ya? Aisyah belum masuk. Oh ya, tunggu. Oke deh. Berarti belum masuk lagi sih. Kayaknya tadi udah ada ya kayaknya lempar. Iya, tapi A'udzu nggak ada ya. billahi Terlempar atau gimana minasyaitonir aja. rajim. Atau digantikan Bismillahirrahmanirrahim. kalian tuh. La yastawil Oh ya, tunggu. qa'iduna minal mu'minina Berarti ghairu belum ulil masuk lagi sih. الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk. Kepada masing-masing Allah menjadikan pahala yang baik, syurga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallahul adzim. Banyak terima kasih. Kayak dia telah membacakan tilawah dosa yang bisa mendengar dan mengerti berapa hal lain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjut ke sesi utama dari kajian Sabila pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang mitos dan fakta alergi di musim dingin. Ya, untuk pada eh, pada untuk Sabila pada malam hari ini akan diisi oleh seorang imunologis. Hmm, saya izin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Atau izin menyapa terlebih dahulu. Eh, Boleh. dokter, itu panggilannya gimana? Dokter Mita. Iya, Mita. biasanya begitu Eh, dipanggil. oh ya, oke. Kak Yanti boleh bantu share screen CV-nya kah? Cuma aku nggak bisa ya. Sebentar. Iya. Aisyah atau Mbak Dinda mungkin sebentar aku masih coba agak fix. Hmm, Sambil dibacain aja sih, coba tak sana. oh ya, oke.
Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber, yang ini Dr. Aprilia Karamsari. Dia sekarang mengajar sebagai dosen di Universitas Surabaya di dosen spesialisasi di bidang imunologi, ilmu defensi, kanker imunologi, dan vaksin dan lain sebagainya. Beliau mempendidikan di Taipei Medical University Taiwan, sebelumnya di Universitas Erlangga dan Universitas di Indonesia. Langsung saja, tanpa basa-basi, izin menyapa Dr. Mita. Assalamualaikum, Dr. Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar? Terdengar. Oh, siap. Terdengar jelas, malah Siva nih yang agak buat patah-patah. Kayaknya saya pikir dari tadi tuh agak patah-patah. Kayak pikir tadi sinyalku yang ini ternyata. Ternyata Benar. suaranya Dr. Mita malah jelas. Apakah lebih jelas? Ya, jelas. Oh, oke. Ya, Dr. Mita, posisi di mana, dokter? Di Taiwan kah? Di Iya, Indonesia kah? sekarang lagi di Taiwan. Lagi di Oh, Taipei. siap. Suhu di sana sudah mulai dingin atau bagaimana? Panas dingin, kadang panas, kadang Oh, dingin. panas. Udah siap-siap Siap. Berarti dingin, ternyata panas. Udah pakai baju panas, ternyata dingin. dingin. Ya, benar. Masih panas dingin. Siap, kalau gitu Syifa monggo lanjut ke dokter kita aja untuk Oh, memulai materinya pada malam hari ini. Monggo dokter. baik, terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Paramitasari. Kalau di Taiwan ini biasanya dipanggil Mita, karena kalau orang Chinese kan lebih susah kalau manggil April ya. Jadi biasanya panggilnya Mita. Eh, Hari ini saya akan sedikit membicarakan tentang mitos dan fakta mengenai alergi di musim dingin. Mbak Siva, saya izin share screen ya. Monggo. Apakah terlihat jelas? Oke. Nah, jadi eh, sampai salah, sangat typo ya. Jadi kita mau bicara tentang mitos dan fakta mengenai alergi di musim dingin. Tapi sebelum kita bicara tentang mitos dan fakta itu, kita mau tahu dulu nih sebenarnya alergi itu apa gitu. Nah, alergi sendiri itu adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh kita yang berlebihan. Jadi kalau misalkan gampangnya, kalau misalkan kita nampar orang, biasanya kita ditampar balik dengan kekuatan yang sama. Nah ini kali ini kalau kita nampar orang, respon kita adalah memukul orang itu dengan benda lain dengan kekuatan yang berlipat-lipat. Nah itu sebenarnya adalah alergi. Nah tetapi jadi respon yang berlebihan itu sebenarnya terhadap hal-hal yang tidak berbahaya, yang secara umum tidak berbahaya. Yang nggak berbahaya itu apa? Misalnya pada makanan. Jadi bukan pada virus atau bakteri, bukan, tetapi kayak makanan. Misalnya kacang, gandum, susu, telur, ikan, macam-macam ya. Obat-obatan. Misalnya ada alergi antibiotik, alergi pada anti nyeri, ada zat kimia, seperti alergi pada alkohol, alergi pada bahan-bahan yang ada di dalam sampo misalnya, atau bahan lainnya kayak debu, serbuk sari dari bunga atau pohon yang berbunga, kemudian bagian-bagian tubuh hewan seperti bulu, kotorannya hewan, apalagi ya kulitnya itu dagingnya hewan itu juga bisa bikin kita alergi. Nah, barang-barang yang menyebabkan terjadinya alergi itu disebutnya sebagai alergen. Ya. Nah, terus apa aja gejala-gejala alergi yang bisa muncul? Ada banyak, tapi secara umum itu bisa ada ruam di kulit, ada gatal, bersin, batuk, sesak napas, hidung berair, mual, muntah, diare, sakit perut, dan lain-lain. Jadi gejalanya itu sangat beragam, mulai dari ringan sampai berat. Nah, ringan sampai berat itu adalah tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jadi nggak sama.
sama-sama alergi pada udang misalnya, ada satu yang cuma bentol-bentol, ada yang sampai sesak nafas misalnya begitu. Jadi beda-beda setiap orang. Lalu faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya alergi? Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan terjadinya alergi. Yang pertama adalah ada faktor genetik. Jadi biasanya kalau orang tuanya alergi, anaknya punya kecenderungan untuk bisa alergi. Atau ada yang namanya faktor epigenetik. Faktor epigenetik itu artinya jadi secara gen nggak ada masalah, tetapi entah bagaimana ketika gen itu harusnya gen itu kan kode ya, jadi ketika kode itu diterjemahkan ada faktor-faktor yang membuat terjemahannya ini menjadi kacau, tapi kodenya sendiri nggak kacau, itu namanya faktor epigenetik. Kemudian ada faktor mikroekologi, misalkan ada gangguan di saluran pencernaan sehingga makanan yang kita serap itu ada yang bisa terserap dengan baik, ada yang tidak. Baik terserap dengan baik maupun tidak terserap dengan baik itu bisa juga menyebabkan atau memperparah kondisi alergi. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ini macam-macam ya, polusi udara, suhu, asap rokok, obat, bahan kimia, dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan terjadinya alergi. Nah, sebenarnya bagaimana sih kok bisa muncul gejala alergi? Yang pertama ada yang namanya alergen. Nah, ketika alergen ini masuk ke dalam tubuh kita, maka sel B atau limfosit B yang berubah kemudian berdiferensiasi atau berubah menjadi sel plasma menghasilkan antibodi yang jenisnya adalah imunoglobulin E atau IgE. IgE ini kemudian akan menempel ke salah satu sel imun yang namanya sel mast. Sel mast di dalamnya itu mengandung bulir-bulir zat yang namanya histamin. Ketika ada alergen, kemudian sel B ini menghasilkan antibodinya kemudian nempel di sel mast ini kemudian akan pecah. Kalau dia pecah, histaminnya akan keluar. Ketika histaminnya keluar, histamin ini akan ditangkap atau menempel pada reseptornya. Reseptor itu adalah yang bisa menangkap si histamin. Anggap aja histamin adalah kelereng, jadi reseptor itu adalah lubang tempat kelereng itu bisa masuk. Jadi gejala yang akan muncul nanti tergantung histamin ini ditangkap oleh reseptor yang ada di mana. Kalau misalkan ada di mukosa, itu jatuhnya bisa ada bengkak atau edema. Kemudian bisa ada gatal-gatal. Kalau misalnya di kulit, bisa juga jadi kemerahan. Ada pelebaran pembuluh darah, bisa juga muncul gatal. Kalau di otot halus, misalnya masuk otot halus di saluran pernapasan, itu bisa menyebabkan penyempitan pada saluran napas, akhirnya jadi sesak. Atau kalau ada juga yang kayak di asma itu namanya mengi, ya. Jadi kalau napas itu bunyinya kayak serulik gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, reaksi-reaksi yang muncul akibat histamin yang ditangkap oleh reseptor histamin itu adalah namanya reaksi alergi. Jadi kalau musim dingin bagaimana? Biasanya alergi di musim dingin itu dianggap jarang terjadi. Kenapa? Karena banyak alergen itu sebenarnya tersedianya di musim panas sama musim semi. Jadi kalau kayak saat serbuk bunga dari pohon, serbuk dari pohon yang ada bunganya juga, itu kan adanya di musim semi atau musim panas, musim dingin tidak. Nah, kenapa kok bisa kadang terlewat? Itu karena gejala yang muncul biasanya mirip dengan flu. Kayak misalkan hidungnya berair, buntu, bersin-bersin, ini kan mirip dengan gejala flu. Nah, kemudian mata terasa gatal dan berair, kadang batuk, kadang mengi. Dikiranya wah jangan-jangan saya kena flu atau infeksi saluran napas. Kemudian ada juga ruam atau iritasi pada kulit. Jadi sering sekali terlewat kalau ini adalah alergi, bukan infeksi. Ya. Penyebabnya apa?
Sebenarnya ada dua penyebab terjadinya alergi di musim dingin, yaitu ada alergen indoor dalam ruangan dan alergen outdoor. Alergen indoor itu adalah alergen yang banyak terjadi di dalam ruangan, misalkan debu, kemudian jamur. Jamur itu yang muncul kalau misalkan kalau kita punya lemari, contoh saja ya, kalau kita punya lemari yang bukan dari kayu, lemari-lemari kayak IKEA itu kan kalau kelembapan tinggi itu suka muncul bercak-bercak putih. Nah, itu jamur. Ya, jamur yang seperti itu ya. Jadi jangan dibayangkan ini adalah jamur kayak jamur tiram besar itu bukan, tapi jamur-jamur mold yang ada di tempat-tempat yang lembab. Kemudian biasanya apalagi kalau kayak di Taiwan ini banyak orang sangat senang memelihara binatang, entah itu kucing, entah itu anjing, atau binatang-binatang yang lain. Nah, itu binatang-binatang itu kan ada punya bulunya rontok, kemudian dia ada kotoran. Atau mungkin bukan hewan peliharaan ya, misalkan kayak kecoa. Kecoa kan ada kotorannya, kita mungkin nggak lihat ya, karena mungkin nggak besar. Itu jadi banyak di dalam ruangan. Kalau alergen outdoor, misalnya ya seperti tadi dari bunga atau pohon yang ada bunganya. Ada beberapa jenis bunga yang masih bisa tumbuh atau berkembang di musim dingin. Nah, kenapa? Tapi yang paling berperan itu adalah alergen yang di indoor, karena kalau di musim dingin, kelembapan udara akan meningkat, kan? Sehingga ada banyak jamur yang muncul di dalam ruangan. Nah, selain itu, kalau musim dingin, orang pada malas keluar rumah, jadi lebih banyak ada di dalam rumah. Nah, kalau di dalam rumah juga punya hewan peliharaan, di mana hewan peliharaan itu punya bulu, kemudian ada daging-dagingnya yang rontok-rontok, atau cairan yang keluar dari hewan itu, atau kotoran dan seterusnya, ini akan kemudian terpapar orang yang ada di dalam rumah ini terpapar dengan jamur dan bulu rontokan kulit, bulu-bulu rontokan dari hewan-hewan ini tadi. Jadi karena dia ada di dalam rumah lama, jadi paparannya itu juga akan lebih lama jadinya. Nah, ketika paparannya itu terjadi secara terus-menerus, jadi jadi semakin sering kan kena menghirup jamurnya secara tidak sengaja, atau kena kulit hewan atau kotoran, atau kena debu atau kena bungau yang ada di debu. Nah, itu bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi gimana supaya kita bisa menghindari alergi di musim dingin? Yang pertama, ini adalah hal yang aman banget dan selalu sangat disarankan untuk segala macam pencegahan, yaitu menjaga gaya hidup sehat. Hidup sehat itu kayak gimana sih? Ya, makan makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, sesuatu yang memang normalnya harus kita lakukan supaya kita tetap sehat. Yang kedua adalah mengurangi paparan terhadap alergen. Gimana caranya? Ya, menjaga kebersihan lingkungan dalam rumah. Jangan segan-segan untuk lebih sering membersihkan rumah, karena debu itu kan kita nggak kelihatan ya. Debu, apalagi kalau punya hewan itu sering-sering rumahnya dibersihkan. Dan kemudian untuk mengurangi kelembapan atau mengatur kelembatan boleh pakai humidifier. Terus kalau misalnya punya hewan, sebisa mungkin kalau sering-sering diajak berjemur, kalau misalnya musim dingin dan nggak hujan gitu, diajak keluar, dan interaksi di dalam rumah dengan hewan peliharaan jangan terlalu sering. Tapi kalau sudah begitu dan masih kena juga, ya tentu saja kita pertimbangkan untuk menggunakan obat-obat anti alergi atau obat-obat yang bisa meringankan gejala alergi. Jadi kalau misalnya hidungnya berair terus ya atau buntu, ya kita pakai obat-obatan yang bisa melegakan buntu-buntu gitu. Kalau sudah diobati seperti itu tapi masih terus persisten, ini masih terus gejalanya nggak mau hilang atau bahkan menjadi lebih parah dari buntu hidung saja kemudian menjadi sesak napas, maka perlu untuk
pergi ke dokter. Nah, sekarang baru kita bahas tentang mitos ya. Yang pertama, biasanya bilang alergi itu hanya pada anak-anak ya. Kalau orang dewasa itu nggak alergi, itu flu aja bukan alergi. Yang benar adalah tidak. Alergi memang biasanya umumnya terjadi pada anak-anak, terutama balita di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, dia belum matang kekebalan tubuhnya, jadi masih sangat mungkin terkena alergi. Tetapi pada dewasa juga mungkin muncul alergi. Kenapa kok bisa muncul pada dewasa? Macam-macam. Karena kan tadi ada ya slide sebelumnya yang kita bahas itu, jadi ada faktor lingkungan, ada microenvironment-nya, itu bisa terjadi pada dewasa. Misalkan pada saat daya tahan tubuh menurun, biasanya dia responnya tidak seberapa, sekarang responnya jadi lebih sensitif lagi, itu juga bisa. Yang kedua adalah alergi itu nggak bisa diatasi. Jadi alergi itu nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Sebenarnya ada benernya, ada nggak benernya. Benernya adalah memang sampai saat ini belum ada yang bisa 100% menyembuhkan alergi. Tetapi gejalanya bisa disembuhkan, responnya bisa disembuhkan. Ya. Untuk alergen, bahkan untuk beberapa alergen tertentu dengan semakin bertambahnya usia, itu kita semakin nggak sensitif sebenarnya. Misalkan kayak debu, terus bulu-bulu binatang, itu biasanya yang sensitif adalah orang-orang di kisaran umur 20-30 tahun. Setelah umur 50 rata-rata tidak terlalu sensitif. Jadi kayak bulu bersin-bersin kalau ada bulu kucing misalkan, sekarang enggak. Nah, itu bisa banget. Terus kemudian ada seseorang bisa alergi terhadap lebih dari satu alergen dalam waktu yang sama, bisa. Misalkan ada yang alergi makan ikan, tapi dia juga alergi dingin misalkan, atau alergi terhadap debu, dan itu bisa menyerang bersamaan. Bisa. Kemudian gejala yang muncul juga bisa berbeda. Jadi misalkan nih, kalau alergi makan ikan dia jadi bentol-bentol, kalau alergi dingin dia jadi keluar air terus hidungnya, itu bisa muncul bersamaan. Jadi nggak harus gantian ya. Jadi kalau makan ikan pada musim dingin berarti alerginya entah ikan aja yang alergi ikan aja yang muncul atau alergi dingin aja, enggak, bisa muncul pada waktu yang bersamaan. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kadang-kadang itu sulit dibedakan memang antara gejala flu dan gejala alergi. Tetapi sebenarnya bukan tidak bisa dibedakan. Jadi bisa dibedakan, misalkan ada paparan alergen itu biasanya gejalanya spesifik itu aja. Contohnya, kalau misalkan alergi makan ikan jadinya bentol, atau kalau misalkan sama dengan flu misalkan hidungnya jadi berair. Gimana cara membedakan hidungnya berair itu karena alergen atau itu karena flu gitu. Yang pertama ya kita harus lihat sebelum hidungnya berair itu apakah bisa kontak terhadap alergen atau tidak. Yang kedua, apakah ada gejala yang menyertai atau tidak. Biasanya pada flu, karena itu adalah infeksi, maka akan ada yang namanya gejala prodromal atau gejala yang menyertai secara umum untuk pemengkung, misalkan badannya sakit-sakit semua, ototnya jadi kaku-kaku, ada demam, ada pusing, ada sakit kepala. Jadi gejalanya lebih banyak. Tapi kalau alergi biasanya hanya spesifik gejala yang muncul. Dan seringkali gejalanya itu sama seperti di luar pada saat musim dingin. Jadi misalkan kalau makan ikan itu gatal, di musim dingin gatal, di musim panas pun gatal. Jadi kita bisa melihat itu perbedaannya. Beda musim kalau sudah kena alergen yang sama, responnya akan sama. Kemudian waktu juga. Kalau flu itu kan sembarang waktu ya. Kalau alergi itu biasanya misalkan kalau alerginya karena setiap hari itu kan waktu tertentu aja, yang mendekati sore atau sore perbatasan antara sore ke arah malam gitu. Kalau flu bisa sepanjang waktu. Selanjutnya, satu-satunya pengobatan alergi adalah dengan menghindari alergen. Itu
betul disampaikan di slide sebelumnya bahwa salah satu cara adalah dengan menghindari paparan terhadap alergen. Tetapi itu bukan satu-satunya cara. Seperti juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang tidak ada pengobatan yang bisa sepenuhnya menghilangkan alergi. Tetapi gejala alergi bisa diredakan atau responnya bisa diturunkan, sensitivitas kita terhadap alergi bisa diturunkan dengan menggunakan obat-obatan tertentu seperti anti-alergi atau antihistamin atau dengan konsumsi probiotik. Dan pada alergen tertentu itu bisa ada namanya desensitisasi. Jadi semakin sering kita terpapar, maka kita akan semakin kebal terhadap alergen tersebut. Tapi ini harus hati-hati karena tidak semua alergen bisa dilakukan desensitisasi. Kemudian obat alergi hanya diminum setelah gejala muncul. Nah, tidak, ini nggak benar. Kenapa? Karena obat-obat alergi itu biasanya bekerja dengan sistem yang namanya kompetitif inhibitor. Kompetitif inhibitor itu seperti apa? Jadi begini, kalau misalkan kita itu kan khawatir histamin tadi yang muncul karena di-trigger, dipicu oleh adanya alergen, itu nempel ke reseptornya. Jadi kelereng tadi masuk ke dalam lubangnya. Nah, obat antihistamin ini sebenarnya molekulnya atau zatnya itu berlomba dengan histamin untuk menduduki lubang ini. Jadi, secara prinsip kalau misalnya minum obat itu sebelum terjadi alergi, maka zat yang ada di dalam obat itu sudah masuk duluan ke dalam lubang tempat histamin mau masuk. Jadi nanti histaminnya nggak bisa masuk. Ya. Jadi boleh diminum sebelum terjadinya gejala. Ini terutama pada orang-orang yang udah tahu kalau dia punya alergi terhadap sesuatu. Contohnya dia alergi dingin setiap kali jam 7 malam misalkan. Kalau suhu sudah di bawah 16 derajat, setelah jam 7 malam pasti dia akan bersin-bersin. Maka dia boleh 1 atau 2 jam sebelumnya untuk minum obat anti alergi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah alergi itu tidak berbahaya. Kan gejalanya cuma gatel, kadang hidung berair, kadang merah-merah, jadi itu nggak berbahaya. Tapi ternyata enggak. Alergi itu bisa sangat berbahaya. Karena contoh aja kalau misalkan histamin tadi reseptornya ada di otot kolon, di saluran pernapasan. Kalau itu bisa itu menyempit, artinya kan tidak ada udara yang masuk. Kalau tidak ada udara yang masuk, kita nggak bisa napas. Kita nggak bisa napas, kalau nggak bisa respirasi kan bisa meninggal. Nah, kalau meninggal kan artinya bahwa gejalanya itu memang bisa fatal, tergantung respon dari tubuh kita. Makanya kita sering kalau di luar negeri itu ada yang alergi kacang. Jadi saking hati-hatinya itu mereka benar-benar menuliskan bahwa di satu makanan atau apapun itu tidak mengandung alergen, tidak mengandung kacang karena mereka bisa respon berlebihan, bisa sampai sesak nafas dan memang sampai meninggal. Jadi bukan tidak berbahaya, itu berbahaya. Maka dari itu kita sebisa mungkin mengenali kita alergi atau tidak. Kemudian ketika alergi apa yang harus kita lakukan? Pertolongan pertamanya apa? Itu juga dilihat dari ringan atau beratnya gejala yang mungkin muncul. Nah ini tadi ya contohnya bahwa alergi itu bisa jadi sangat berbahaya. Kemudian mengkonsumsi probiotik dapat menyembuhkan alergi. Tidak. Ya, probiotik tidak menyembuhkan alergi. Tetapi dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menurunkan sensitivitas kita terhadap alergen. Sehingga kalau misalkan nih, anggap saja contohnya gampangnya adalah kalau kita suhu di bawah 16, anggap saja 15, kita langsung hidungnya berair. Kalau kita minum probiotik, biasanya suhu 15 kita hidungnya nggak berair. Nanti mungkin suhu 10. Jadi kita jadi lebih tahan. Tapi bukan berarti kita sembuh. Ya. Semakin sering terpapar alergen akan semakin kebal. Belum tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi memang ada alergi-alergi tertentu seperti debu, bulu binatang, itu
itu memang akan berkurang respon kita atau kita jadi semakin kebal kalau kita terpapar terus-menerus. Selain itu juga sejalan dengan usia, jadi sensitivitas kita akan menurun. Tapi kalau alerginya kayak misalkan kacang atau makanan-makanan tertentu, itu nggak bisa didesensitisasi ya. Dan itu harus hati-hati sekali dan harus di bawah pengawasan karena efeknya bisa sangat berbahaya. Nah, nih, sekali alergi selamanya alergi itu juga tidak selalu. Kayak tadi alergi debu dan alergi dingin, kemudian alergi karena kotoran atau bulu binatang, itu biasanya sejalan dengan usia akan menurun. Nah, juga tidak berlaku bahwa dulu waktu anak-anak tidak alergi, ketika dewasa pasti juga tidak alergi, itu juga tidak berlaku. Nah, sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Siva. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa kalau Siva mungkin sedikit banyak paham tentang materi ini, tapi mungkin kita akan buka forum tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini saya ingin menyampaikan di grup sudah ada 2 pertanyaan dari Afifah yang terkait iya, kita langsung ke tanya jawab dulu itu nggak apa ya? Boleh atau karena tadi banyak istilah yang disampaikan oleh dokter Ya, kita, jadi tadi Siva tadi juga agak mengikuti ya harus dijelaskan mulai dari alergen dari vitamin dari istilah-istilah khusus kan ya. Maksudnya mungkin kalau dibahasakan lebih umum itu gimana ya dokter? sebenarnya dari tanya saya respon dulu ya. Jadi kayak alergen itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah hal-hal yang bisa memicu timbulnya alergi. Sedangkan histamin itu kita nggak bisa ganti karena emang namanya udah itu ya. Tapi histamin itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh kita yang dia kalau nempel kepada, jadi kayak gini, konsepnya antara zat dengan reseptornya itu adalah kayak kita kalau ngelempar bola kan ada yang nangkep. Kalau kita main lempar bola ya, kalau kita ngelempar bola ada yang nangkep. Nah, bolanya adalah vitamin, yang nangkep adalah reseptornya. Itu kayak gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang pengen bertanya, saya nggak ngerti tuh yang apa, boleh ditanyakan sambil jalan ya, karena ada beberapa hal yang memang saya nggak bisa ganti. Saya sudah mikir juga itu digantinya apa ya? Kok nggak bisa ganti juga ya udah. Kemudian boleh saya baca aja nggak biar ini apa pertanyaannya? Ya, langsung aja boleh ya. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Mbak Afifah, microenvironment tadi yang dimaksud apa ya? Microenvironment itu yang dimaksud di sini adalah lingkungan di dalam saluran pencernaan kita. Nah, ini percaya nggak percaya, itu sebagian besar, hampir lebih dari 70-80% masalah di tubuh kita itu berawal dari masalah pencernaan. Tidak sekedar apa yang kita makan, tetapi juga kondisi di dalam saluran cerna. Jadi, kita kan tahu di saluran cerna kita itu ada flora normal, bakteri normal, dan segala macam. Bakteri-bakteri normal yang ada di dalam usus kita itu punya peran yang sangat besar terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Kalau keseimbangan mereka terganggu, itu daya tahan tubuh kita juga akan terganggu. Itu adalah salah satu alasan kenapa itu kita nggak boleh sedikit-sedikit minum antibiotik. Ya, jadi antibiotik itu tidak hanya bisa membunuh bakteri atau kuman yang membuat kita sakit, tetapi yang normal-normal juga bisa mati. Ketika tidak ada keseimbangan di dalam
saluran cerna kita, di microenvironment di saluran cerna kita, nah itu juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya, itu microenvironment yang dimaksud dalam alergen ini. Jadi kenapa kok sampai ada statement bahwa probiotik itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh termasuk menurunkan sensitivitas terhadap alergen. Karena probiotik itu membantu menjaga lingkungan di saluran cerna, terutama usus besar. Lingkungan di sana dijaga oleh probiotik. Jadi dengan menjaga area usus besar itu diharapkan pencernaan kita jadi lebih sehat, daya tahan tubuh kita nggak terganggu. Maksudnya begitu. Kemudian yang nomor 2, jika pada musim dingin kulit anak cenderung kering dan kemudian digaruk dan bentol-bentol, apakah cukup dikasih lotion? Kebetulan saya eksim, namun saya belum tahu apakah anak oke. Pada musim dingin, memang kulit kering itu udah kayak pasangannya ya. Saat suhu kulit kering. Nah, jadi gini, kulit kita itu kalau dia intak artinya sehat, dia bisa menolak lebih dari 90% penyakit yang datang. Ya. Nah, seringkali ketika kulit itu kering, maka lapisan di atasnya itu kan terkelupas ya. Dia kayak orang Jawa bilang kayak galengan sawah tuh kelihatan apa perbatasannya itu, jadi kayak ada garis-garis yang kering gitu, kelihatan putih-putih kemana-mana gitu ya. Jadi memang kulitnya jadi tidak intak. Ketika kulitnya tidak intak, maka sangat besar kemungkinan akan terjadi translokasi atau perpindahan bakteri yang di kulit. Awalnya tidak menyebabkan sakit, karena kulit kita kering, itu jadi menyebabkan kulitnya sakit. Itu bisa banget. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah menjaga kelembapan kulit. Jadi lembab banget nggak boleh, kering juga nggak boleh. Maka kalau kering, kalau sudah terindikasi kering, memang diusahakan untuk menjadi lembab. Nah, apakah bisa menggunakan lotion tergantung tingkat kekeringan. Jadi lotion itu kan sifatnya dia lebih encer ya, lebih cair gitu. Kalau keringnya nggak terlalu boleh lotion. Kalau sedikit lebih kering pakai krim yang lebih berat ya, jadi lebih banyak oilnya, itu boleh. Bisa dipakai. Kemudian untuk contoh probiotik. Kalau probiotik ini soalnya mereknya macam-macam ya, tapi kalau di Indonesia ada macam-macam, dia ada protection, ada lactose, ada macam-macam. Kemarin saya lihat di beberapa toko ada produk Korea juga, ada probiotik. Boleh probiotik itu boleh apa aja. Dan itu bisa dikonsumsi secara bebas. Bisa secara bebas. Jadi kalau probiotik itu berarti pada satu produk ya, ada kalau dari natural di toko kita probiotik. Ya kayak misalnya kalau kita minum Yakult itu kan boleh aja sebenarnya. Tapi juga jangan banyak-banyak juga kan. Ini lama apa main trade juga kebanyakan bakteri. Kan soalnya probiotik itu emang ada produk yang ada probiotik itu. Iya. Ada bahan makanan tertentu sih yang kalau dia tidak. Jadi ada namanya probiotik, ada namanya prebiotik. Jadi kalau kita dapatnya dari makanan, biasanya bentuknya adalah prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan untuk si probiotik. Nah, itu adalah biasanya makanan-makanan dengan syarat gizi itu sangat-sangat. Tapi harus ingat, kalau kita mengkonsumsi makanan dengan syarat gizi, juga harus disertai dengan konsumsi air yang cukup banyak. Kenapa? Karena biasanya ada juga beberapa orang yang kalau dia mengkonsumsi makanan dengan syarat tinggi, itu kalau airnya tidak memadai, nah serat itu kan menyerap air di usus kita jalan, dia itu menyerap air. Tapi tubuh kita itu kan prioritasnya adalah diri sendiri. Jadi kalau cairan di dalam tubuh kita itu tidak banyak, maka dia nggak mau ngasih air ke serat. Sedangkan kalau serat ini nggak dikasih air, dia akan tetap ada di situ. Dia nggak bisa meningkatkan pergerakan usus. Jadi dia nggak bisa dikeluarkan. Nah, ujung-ujungnya jadi sembelit.
Makanya jangan heran kalau misalkan ada orang yang makan apa sih yang biasanya dimakan supaya biasanya itu jadi makanan untuk orang diet, katanya dengan serat yang tinggi, oats misalkan. Makan oats tapi minum airnya nggak banyak, dia sembelit malah memperlancar saluran pencernaan. Jadi konsumsi air juga harus untuk tadi misalkan kayak yang kulit kering itu di musim dingin kita biasanya cenderung kurang minum air. Kenapa? Karena kita malas ke kamar mandi, ya kan? Soalnya kan kalau kita minum banyak kaki dingin itu bakalan sering ke kamar mandi. Jangan ke kamar mandi itu kan dingin juga, jarang bed yang pakai air dingin. Ini shower oke, pakai air hangat, ini shower oke lah, tapi beda jarang. Jadi karena kita malas ke kamar mandi, maka kita mengkonsumsi air lebih sedikit. Dan karena cuacanya dingin, nggak terasa dehidrasinya. Lain kalau kita musim panas. Kalau musim panas itu terasa banget ya dehidrasinya. Kita harus keringetan, gitu, lemes, apalah terasa banget. Tapi kalau musim dingin kan enggak. Jadi kita nggak menyadari kalau kita dehidrasi. Dehidrasi itu juga bisa menyebabkan kulit kering. Jadi selain faktor eksternal dari suhu menyebabkan kulit juga jadi kering, dari internal juga kita harus jaga bahwa konsumsi air yang cukup itu juga membantu untuk membuat kulit tidak dehidrasi dan tidak kering. Itu ya Mbak Siva. Kalau probiotik tidak ada yang spesifik, boleh apa aja. Ada lagi Kak? Aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Bu ini saya baru masih kerja? Itu Bu, kalau saya itu walaupun musim dingin masih keringetan Bu. Kalau pakai baju terlalu nggak terlalu tebal, kedinginan. Kalau baju agak tebal sedikit, langsung keringetan Bu. Nah, terus setelah mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian ya terasa linu banget gitu di bagian pundak gitu. Nah itu masalahnya apa gitu, ada nggak penanggulangan untuk mengurangi keringat gitu. Terus yang kedua, kalau musim dingin itu cepet banget ini sakit kepala. Kalau ini sakit kepala ini benar-benar kayak gimana gitu. Kalau nggak makan obat, kayaknya kepalanya sakitnya bisa 1 minggu. Itu ada kelainan lain atau kayak gimana? Terima kasih atas pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pertanyaannya. Yang pertama, normal sih kalau misalkan kita pakai baju musim dingin ya, kalau bajunya kurang tebal kita kedinginan, bajunya ketebalan kita keringetan. Nah, yang harus dilakukan supaya nggak ada terasa linu-linu, biasanya kalau orang Indonesia itu bilangnya masuk angin. Masuk angin itu apa? Yaitu ketika apa ya, bagian paling ujung dari tubuh kita, namanya akal. Kalau di kedokteran paling ujung dari tubuh kita itu dia kelembapannya berubah, kemudian suhunya berubah, sehingga mau nggak mau itu tubuh kita berusaha supaya dia tidak terlalu, karena perubahan suhu itu sangat mempengaruhi metabolisme, sangat mempengaruhi cara kerja tubuh. Nah, gimana caranya supaya nggak begitu? Yang pertama adalah dengan menggunakan baju-baju yang menyerap keringat. Jadi mau tebal, mau tipis, jangan bahan katun atau bahan dry fit boleh. Menyerap keringat dan langsung keringat. Kenapa? Karena keringat itu kan cairan ya. Cairan ketika menempel di tubuh kita, sedangkan suhu dingin. Cairan ini kan juga jadi membuat tubuh kita jadi lembab. Jadi ketika tubuh kita itu jadi lembab, posisi di tubuh kita itu berusaha sebaik mungkin supaya tubuhnya itu jangan sampai hipotermia atau suhu tubuhnya menurun. Jadi dia mau naikkan suhu tubuh. Nah, mau naikkan suhu tubuh itu akan merangsang pelebaran pembuluh darah dan seterusnya. Jadi merangsang semacam respon inflamasi atau peradangan.
Nah, itu yang kemudian kita rasakan sebagai badan jadi sakit dan sebagainya. Jadi kalau memang keringetan nggak apa-apa, segera disekat keringatnya atau ganti baju atau pilih pakai baju yang menyerap keringat dan langsung kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kok musim dingin saya itu jadi gampang sakit kepala. Secara umum sakit kepala pada perempuan lebih dari 70% itu permasalahannya adalah psikologis. Jadi rata-rata tidak ditemukan gangguan organik atau tidak ditemukan penyebab kasarnya penyakit sakit kepala. Jadi itu adalah gejala yang muncul karena faktor psikologis rata-rata. Terutama pada saat musim dingin biasanya suhu dingin itu membuat pembuluh darah kita itu gampang distriksi atau menyempit. Jadi lebih menyempit, lebih cepat menyempit. Nah, kemudian karena pembuluh darah itu menyempit, sedangkan tubuh kita itu dari ujung kepala dan ujung kaki semuanya makanan, oksigen dan lain-lain itu kan lewat darah. Jadi kalau pembuluh darah menyempit, kita bisa bayangkan kayak pipa, misalkan biasanya pipanya itu ukuran 5 cm, jadi dia berkurang jadi 3 atau 4 cm. Maka makanan dan oksigen yang lewat di pipa itu akan lebih sedikit jatuhnya. Kan jatuhnya lebih sedikit, maka banyak tubuh yang mulai agak protes. Paling cepat adalah otot. Otot dia kalau kekurangan oksigen, dia akan lebih mudah menjadi kram atau spasme, kram, kaku. Kita bisa bayangkan ketika otot kita kaku, padahal di sela-sela otot itu ada saraf, ada pembuluh darah. Kalau contohnya misalkan di leher, otot kaku, saraf sama pembuluh darah itu dijepit. Nah ini sudah pipanya mengecil, dijepit lagi. Jadi supply ke atas jadi semakin besar. Mungkin itu adalah salah satu penyebab terjadinya kepala pada bius. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, saya sarankan sih periksa ke dokter untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan. Karena bagaimanapun meskipun 75% lebih masalah sakit kepala pada perempuan karena psikologis, kan kita tidak tahu. Kita masuknya yang ke 75%, apa yang ke 25% kan. Jadi memang itu harus kita periksakan. Itu ya Bu Yus. Kemudian, terima kasih. Oh iya, nah, kalau makanan probiotik alami seperti tempe yogurt, apakah berpengaruh untuk anak alergi dingin dengan zat? Oh, boleh. Boleh. Yogurt itu disarankan. Kayak yogurt tuh boleh kalau dia nggak alergi susu ya. Asal. Kemudian kayak Yakult tuh boleh. Kalau tempe itu kan meskipun probiotik alami begitu digoreng kan matang. Mati semua bakterinya ya. Nggak bisa kan? Ya, jadi kayak saya sering tuh lihat apa di sosial media. Jadi untuk ada yang masak rendang dia nggak pakai santan tapi dia pakai yogurt kalau nggak salah dengan alasan bahwa yogurt itu mengandung probiotik alami jadi lebih sehat. Nggak bisa, rendang itu dimasak dengan suhu panas berapa lama matang semua probiotiknya, nggak ada gunanya. Kita butuh bakteri yang hidup bukan yang matang gitu ya. Jadi boleh kalau tempe dia proteinnya kan bagus ya, selama nggak alergi nggak masalah. Yogurt boleh selama nggak alergi, nggak harus suplemen, nggak harus. Demikian ya Mbak Dinda. Alhamdulillah sudah terjawab. Masya Allah. Alhamdulillah anak juga suka tempe mentah. Jadi Boleh langsung. Soalnya kan tempe mentah juga nggak ada masalah ya, karena kan tempe sendiri kedelainya itu kan sudah direbus ya, tidak ada masalah sih. Pokoknya kita nggak makan tempe mentah dari tempe yang diinjak-injak itu ya Bu ya. insya Allah enggak ya Bu. Iya, makanya. Iya nggak ada masalah dan nggak harus suplemen. Suplemen itu kita butuhkan adalah ketika kita merasa bahwa asupan harian kita tidak memenuhi. Jadi ini nggak hanya berlaku untuk probiotik, tetapi juga untuk vitamin. Jadi kalau misalnya kita makan sehat, sebenarnya apakah
kan kadang-kadang kan seringkali kita makannya itu mungkin bahannya sehat, tetapi cara memasak kita membuat vitaminnya hilang semua. Misalkan ya perlu diberikan vitamin. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, kita kira dokter. Ya, Terus kalau ada pertanyaan lagi, Dari dulu tadi apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, sudah terjawab. Baik, udah. Ya sudah ke dokter juga sih katanya dokter, nggak apa-apa gitu. Oh, dokter berarti tadi memberikan probiotik itu benar-benar harus dibutuhkan lagi gitu kan? Misalnya kan yogurt, itu kan harus di all the time untuk menjaga bakteri agar tetap hidup gitu. iya memang kan eh, bakteri-bakteri probiotik itu memang rata-rata kan dia tidak bisa tahan. Jadi memang ada suhu-suhu tertentu yang mereka bisa tahan dan mereka tidak bisa tahan. Atau jadi bakteri probiotik sendiri kan misalkan kita taruh di dalam Yakult tuh, kan itu isinya nggak cuma bakteri aja, tetapi bahan-bahan lain yang membuat bakteri itu bisa 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 tetap tahan. Kadang-kadang bukan bakterinya yang mati, gitu, tapi bahan makanannya itu yang nggak tahan kalau ditaruh di suhu yang misal suhu ruangan atau suhu yang panas. Jadi makanannya itu yang akan terurai sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh si bakteri. Nah bakterinya akan jadi mati. Gitu. Biasanya sih begitu. Baik, dari teman-teman itu ada tuh mungkin ini ada pertanyaan lagi. Oh, mulai umur berapa anak mulai boleh intensifikasi dan berapa lama? Multiple alergi dari tes IgE lumayan banyak yang reaktif. Untuk kasus alergi sepertinya banyak mempengaruhi tumbuh kembang. Ya betul. Eh, kalau untuk anak saya nggak menyarankan desensitisasi sih. Kalau untuk anak ya, saya lebih menyarankan untuk penggunaan probiotik, terutama anak balita. Kenapa? Karena kecuali oleh dokter ahli khusus alergi imunologi yang dia tahu betul dosis untuk desensitisasi, kita lebih baik nggak main-main dengan desensitisasi pada anak. Kenapa? Karena pada anak-anak itu sistem imunnya belum matang, belum stabil. Jadi responnya bisa unpredicted sekali. Dan kita nggak mau itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik untuk anak di bawah 5 tahun tidak dilakukan desensitisasi, terutama jika alerginya adalah makanan. Akan lebih baik jika kita menggunakan probiotik saja. Kalau saya ya, ini menurut pendapat pribadi saya. Jadi lebih baik menggunakan probiotik karena probiotik itu juga akan sangat membantu. Dan memang alergi itu sangat mengganggu pertumbuhan anak-anak. Kenapa? Sekarang bayangkan bahwa energi yang ada di anak-anak itu dipakai untuk mengatasi gejala ketimbang dipakai untuk tumbuh kembang. Jadi biasanya memang terganggu tumbuh kembang anak-anak dengan alergi. Ya, rawan terjadi stunting. Begitu ya, Mbak Damayanti. Kalau mau desensitisasi, saran saya lebih baik ke dokter aja. Karena desensitisasi itu adalah perlu dosis. Kita harus tahu alergennya, bahan yang membuat dia alergi. Misalkan, karena dia alergi kacang ya. Berapa gram kacang yang boleh kita kasihkan di awal, kemudian naik berapa, itu kan kita nggak bisa menghitung. Pasti ada hitung-hitungannya. Nah itu yang mungkin lebih baik dikonsultasikan dengan dokter yang ahli di bidang tersebut. Demikian Mbak Damayanti. Itu mungkin ada pertanyaan lanjutannya dari Oh iya. Adakah tips supaya anak bisa mengejar tumbuh kembang seperti anak yang tidak hiperaktif? Mau nggak mau yang diperhatikan adalah gizi. Makanya kenapa kok saya menyarankan diberikan probiotik saja ketimbang desensitisasi.
Yang pertama, dengan memperbaiki saluran cerna itu sangat-sangat memperbaiki penyerapan gizi yang dia butuhkan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, eh, diberikan multivitamin terutama yang mengandung zinc dan magnesium. Itu penting untuk anak-anak, zinc dan magnesium. Kemudian yang ketiga, untuk sementara hindari memang makanan-makanan yang mengandung bahan yang dia alergen. Yang keempat adalah berolahraga. Olahraga itu, jadi anak itu di didorong untuk lebih aktif dalam artian berolahraga. Apapun olahraganya, mungkin yang anak biasanya suka karena itu kayak main-main adalah berenang. Kenapa? Karena olahraga itu juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi ketika kita berolahraga, itu sistem imun kita akan bekerja lebih baik. Jadi itu adalah beberapa langkah. Yang kemudian yang keenam, jauhkan anak dari makanan kemasan, minuman kemasan. Kemudian anak umur sekian jangan sekali-kali diberikan teh. Karena teh itu dia mengganggu penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 dibutuhkan vitamin B1, B6, dan B12 dan itu dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit atau darah merah. Jadi kalau dia kekurangan eritrosit, dia jadi gampang anemis atau anemia. Nah, masalahnya adalah eritrosit ini dia itu kendaraannya oksigen. Jadi kalau nanti jadi HB, sorry pembentukan HB. Jadi HB kalau misalkan jadi kalau kita minum teh itu akan menurunkan penyerapan vitamin B1, B6, dan B12 yang bagus untuk saraf dan otot. Nah, itu juga nanti kita jadi berkurang penyerapan zat besi. Sehingga pembentukan hemoglobin di darah itu berkurang. Nah, kalau hemoglobinnya itu berkurang, maaf ya bukan eritrosit tapi nah, hemoglobin ini adalah kendaraannya oksigen. Nah, kalau oksigen ini nggak punya kendaraan, sedangkan dia untuk melewati pembuluh darah kita, untuk bisa diangkut kemana-mana itu butuh hemoglobin. Nah, kalau dia nggak punya kendaraan, oksigennya nggak akan terangkut. Atau jumlah yang diangkut akan sedikit. Sedangkan oksigen itu sangat penting untuk metabolisme atau kinerja sel kita. Sel kita itu mau kerja kalau ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, dia mau kerja tapi ogah-ogahan. Ya. Kalau ada oksigen, dia kerja. Dia bisa menghasilkan bensin untuk sel tubuh kita itu sekitar 36 sampai 38 ATP. Tapi kalau nggak ada oksigen, sel tubuh kita ini ogah-ogahan, energi yang dihasilkan cuma 2 ATP. Sudah cuma 2 ATP, istilahnya kotorannya banyak lagi. Jadi kotorannya banyak. Seperti contohnya misalkan kalau kita berolahraga, kita kurang oksigen, maka kita akan jadi cepat capek dan habis itu olahraga kan pegel-pegel, linu-linu karena banyak asam laktat yang menumpuk. Karena sel kita nggak sempat dapat oksigen, dia bekerja dengan menggunakan bekerja di situasi tanpa oksigen sehingga energi yang dihasilkan sedikit makanya kita jadi gampang capek, kotorannya banyak, laktat tadi numpuk di otot karena kita pegel. Nah, sama dengan pada anak. Kalau misalkan selnya itu ogah-ogahan kerja, bisa dibayangkan ketika dia harusnya tumbuh, kalau dia cukup oksigen dan lain-lain, dia bisa tumbuh 12 cm. Jadi karena males-malesan ya tumbuh sepertiganya misalkan 4 cm. Jadi sangat-sangat itu kalau itu dari saya ya, Mbak Damayanti. Semoga bisa membantu untuk mengejar tumbuh kembang anak. Dan sebisa mungkin dikejar sebelum usia 5 tahun. Tapi bukan berarti setelah 5 tahun berarti boleh ya. Boleh sembarangan enggak. Maksudnya
krusial itu memang sampai usia sekitar 3 tahun. Kemudian step selanjutnya di usia sampai 5 tahun, setelah 5 tahun pun tetap ya. Supaya apa ya? Supaya pertumbuhannya tetap baik. Kemudian ada pertanyaan dari demikian ya Mbak Damayanti, apakah ada lagi mau ditanyakan sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya? Terima kasih dokter. Oh, sama-sama. Insya Allah untuk yang spesifikasi memang dari dokter SD anak autisme sampai sekarang itu memang kadang mungkin karena kalau imunnya kuat ya sering muncul dan apalagi ketika waktu itu disarankan BTSP, SITK berat itu lumayan banyak juga dan biasanya tidak ada, jadi itu tadi tipsnya. Masya Allah, terima kasih untuk tipsnya. Anak saya sekarang sudah umur 10 tahun, jadi cuma kalau dari tumbuh kembangnya ini jadi sedikit berbeda dari teman-teman normalnya. Mungkin Masya Allah sangat membantu, sangat membantu. Terima kasih banyak. Saya lanjut ke pertanyaannya dari Mbak Yesi Endah. Kalau musim dingin ada alergi gatal kemerahan melingkar dan saya menggunakan krim Miconazol. Apakah sudah benar? Kalau alergi harusnya tidak menggunakan Miconazol. Miconazol itu adalah anti jamur. Kecuali memang itu yakin karena jamur, boleh pakai Miconazol. Kalau tidak karena jamur boleh pakai salep-salep imunosupresif itu seperti dexamethasone, mometasone ya boleh, betamethasone itu boleh. Tapi kalau misalnya karena jamur, jadi mungkin karena musim dingin lembab, misalkan di celah kaki, di celah jari kaki jadi lembab sehingga berjamur, nah itu boleh pakai. Tapi kalau misalnya misalnya di lingkar perut karena kena karet kan bisa pakai celana sempitan atau gimana tuh jadi melingkar merah, nah itu nggak perlu pakai Miconazol. Demikian ya Mbak Yesi. Mbak Dinda, desensitalisasi itu maksudnya adalah membuat kita jadi lebih tidak sensitif. Gimana caranya? Ya kita terus dipaparkan. Jadi misalkan nih, saya alergi kacang. Kalau saya makan kacang, satu baskom misalkan. Satu baskom itu jadi gatel-gatel. Nah, gimana caranya supaya kalau saya makan kacang satu baskom nggak gatel-gatel? Saya coba dulu, jangan satu baskom, 3 biji. Oh, nggak gatel. Katakanlah setelah seminggu dicoba setiap hari, misalkan 3 biji, 3 biji nggak gatel. Minggu depannya naik jadi 6 biji misalkan, nggak gatel. Terus sampai ada satu titik misalnya setelah setengah baskom mulai gatel. Nah, kita stay di situ. 12 ini kita coba terus. Atau kita mundurin sedikit, dicoba lagi. Nah, jadi proses yang dilakukan bertahap supaya alergi kita itu, alergi yang kita punya, alergi yang kita derita itu jadi bukan tidak muncul lagi. Jadi lebih tidak mudah muncul. Itu deteksi. Kemudian Mbak Dinda. Kalau pas musim dingin saja kemungkinan bisa alergi dan jamur. Jadi dipastikan dulu aja kondisi kulitnya, apakah biasanya kalau lembab itu kulit jamur kulit itu kan biasanya dia punya tempat-tempat yang dia sukai, tempat-tempat yang lembab. Jadi misalkan seperti di sela-sela jari, di sini, sela jari kaki, apalagi kalau yang biasa pakai sepatu dari pagi sampai malam ya, pakai jari, terus kemudian sering keringetan, itu biasanya tempat-tempat kesukaannya jamur. Jadi kalau kira-kira tempatnya di situ, boleh saja. Sebenarnya kalau untuk memastikan itu jamur atau tidak, ada pemeriksaan khusus. Jadi daerah itu kulitnya dikerik begitu, setelah dikerik, nanti dikasih ada satu zat untuk mewarnai jamurnya baru bisa dibawa. Tapi karena kan kita nggak mungkin itu di rumah ya, nggak punya mikroskop dan lain-lain. Nah, jadi diperkirakan aja apakah jamurnya itu muncul di saat kulit yang lembab, gatalnya itu muncul di saat kulit yang lembab atau tidak. Karena kalau tidak, ya memang lebih baik tidak usah menggunakan
fluconazole. Mbak Ica, orang tua yang ada alergi dingin dan ada beberapa alergi terhadap makanan, apakah bisa menurun secara genetik anak kita? Apakah bisa menurun? Bisa. Apakah pasti menurun? Tidak. Jadi memang kalau genetik itu kayak obat-obat berhadiah ya. Jadi ya memang ada kemungkinan untuk menurun, tapi apakah pasti akan menurun belum tentu karena masih ada faktor genetik tadi, kemudian ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap ekspresi gennya. Yang kedua, selanjutnya Mbak Yanti. Ada yang nih. Timbul bentol-bentol merah di tubuh. Saya periksa ke dokter dikatakan dermatitis, diberi obat minum dan salah satu sekarang bentol merah makin menyebar ditambah dengan flu. Saya jarang sekali flu. Apakah ini alergi dan apakah perlu periksa ke dokter lagi? Apakah itu alergi? Yang perlu dicari tahu adalah sebelum muncul bentol-bentol merah itu kira-kira ada kontak nggak dengan alergen yang kita ketahui. Kalau nggak kita, maksudnya gini, selama ini saya tahu bahwa saya alergi kacang misalkan, jadi kan saya sudah tahu itu adalah alergen yang diketahui. Tapi kan nggak semua orang kayak anaknya Mbak Damayanti tadi yang cek bahwa oh ini reaksi terhadap yang A, terhadap B dan C, kan enggak. Jadi kita kadang nggak tahu kalau kita tuh alergi sebenarnya. Karena kita abaikan, karena kita nggak bisa. Jadi yang harus dipastikan apakah ada kontak dengan alergen itu. Kemudian diberi obat minum. Obat minumnya apa? Ini yang saya tahu, obat minumnya apakah antihistamin atau lain-lain? Ini disalep, tapi malah makin menyebar. Bisa jadi satu bukan alergi, tetapi jamur, itu bisa banget. Yang kedua, bisa jadi alergi tapi obatnya juga bikin alergi, jadi bukannya sembuh tapi malah makin melebar, itu juga mungkin. Sekarang ditambah flu. Nah, bisa jadi itu alergi biasa, obatnya ya mungkin berfungsi tapi nggak 100%. Tapi yang sangat berpengaruh adalah kondisi sistem imunnya yang menurun. Karena ini musim dingin, kita rentan sekali sistem imun itu turun di musim dingin karena berbagai macam faktor. Apakah perlu periksa ke dokter lagi? Perlu. Kalau menurut saya ya nggak perlu untuk memastikan. Apalagi ini kalau di Taiwan ya, saya kalau di Taiwan itu periksa dokter itu bolak balik. Kan dokternya itu cenderung periksa kalau nggak ketahuan pasti kalau hasilnya kurang apa nggak seperti yang dibayangkan, pas kita kontrol terus suruh lagi periksa B, jadi kayak terus dan kadang-kadang nggak semua, tapi kadang-kadang dokternya juga trial gitu. Apa ada beberapa kali kan kayak gitu pas ke dokter gitu. Jadi menurut saya sih perlu untuk periksa lagi untuk memastikan bahwa satu itu bukan jamur, yang kedua kalau memang itu alerginya kira-kira apa, mungkin bisa ada kemungkinan gen. Yang ketiga supaya treatmentnya itu jadi lebih tepat sasaran. Itu menurut saya Mbak Yanti. Terima kasih. Jadi untuk di Taiwan ini dari pengalaman dokter sendiri, diagnosisnya lebih agresif. Bukan lebih agresif sih. Kalau di sini tuh, jadi ini adalah menurut saya adalah penyakit negara maju. Penyakit negara maju ya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu kan kita nggak punya apa-apa. Kasian banget lah. Alat diagnostik nggak seberapa lengkap dan lain-lain. Jadi kadang-kadang menurut saya pribadi, insting dokternya itu lebih tepat gitu. Karena mungkin pasiennya juga lebih banyak, variasinya lebih banyak, jadi instingnya itu lebih ini banget. Kalau di sini itu karena mereka juga punya aturan yang sangat ketat tentang diagnosa. Jadi mereka kan pakai ICD-10 gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh, mereka misalkan udah tahu kalau itu karena jamur. Misalnya karena kulit itu ya. Kalau karena jamur kan sebenarnya kalau dilihat aja itu udah kelihatan oh itu kan jamur. Tetapi syarat untuk diagnosa itu kan mempersyaratkan harus ada pemeriksaan A. Nah, mereka tuh nggak berani nulis di diagnosa di sistemnya itu bahwa itu jamur sebelum mereka mendapatkan hasil dari pemeriksaan A gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, kan? Oh
kali lihat di dapur tuh. Nggak usah periksa lebih lanjut dan di Indonesia itu orang juga nggak akan mau kan periksa lebih banyak karena itu artinya kan mengeluarkan lebih banyak uang. Nah, kalau di Taiwan ini kan karena ada NHI dan segala macam, biayanya kan relatif lebih ringan ya. Kalau kita bandingkan dengan pendapatan secara umum ya. Kalau di Indonesia kan biayanya jadi berat gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi bukan agresif sih, malah kadang-kadang terlalu berhati-hati. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya ngerasa bahwa misalnya saya lagi ngerasa sakit apa gitu. Kok saya cuma butuh ini gitu. Bulet aja itu, sampai lama. Saya berapa kali tuh harus bolak-balik ke dokter, astagfirullah, 250 kali berapa kali ini kan. Ya lumayan ya. Sampai akhirnya baru dikasih obat itu gitu loh. Jadi either lebih hati-hati atau karena mungkin NHI-nya sendiri tidak akan membayar klaim mungkin ya. Kalau pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa itu tidak dikerjakan dan tidak ada hasilnya gitu. Mungkin ya. Menurut saya itu pengalaman pribadi kalau ini. Tapi pas periksa bilang kalau dokter juga. Saya biasanya kalau periksa nggak bilang kalau saya dokter. Biasanya saya pura-pura tolong. Saya nyoba bilang jadinya tapi lebih to the point jadinya. Maksudnya karena kita bilang terus habis itu akhirnya mengusulkan obat sendiri dan pemeriksaan sendiri. Tapi kalau usul obat sendiri soalnya suruh bayar Mbak obatnya. Jadi kayak yang lalu, jadi saya kalau daya tahan tubuh menurun itu biasanya saya kena herpes simplex di bibir. Entah mau menstruasi, entah habis menstruasi gitu. Biasanya kena herpes simplex di bibir. Tapi karena saya khawatir bahwa nggak bisa beli antivirus langsung di farmasi, berarti kan saya harus ke dokter. Nah, dokternya itu hanya memberikan, dia bilang gini, kan saya bilang saya kena cold sore nih, saya apa? Oh iya, kalau gitu ini ya saya kasih topikal. Dia maunya ngasih saya salep asiklovir. Saya bilang, oh enggak mempan asiklovir. Saya bilang gitu dan emang enggak mempan. Saya butuhnya asiklovir yang diminum. Dia bilang, oh iya bisa saya resepkan tapi bayar sendiri ya gitu. Jadi bayar sendiri. Jadi biayanya jadi lebih mahal. Jadi makanya kalau ada kadang obat itu atas permintaan kita bayar sendiri. Dia akan menuliskan itu sebagai request by patient. Karena kalau misalkan mungkin di protokolnya dia, kalau herpes simplex yang labialis itu cukup topikal gitu. Jadi dia nggak bisa nambah dikasih obat sendiri itu nggak bisa. Tapi di sini enaknya kalau obat-obatan yang penyakit-penyakit yang butuh obat jangka panjang, kayak misalnya GERD, ya gastritis GERD, kemudian mungkin diabetes, hipertensi, dia itu bisa ngasih obat langsung selama 3 bulan. Kita cuman tinggal ngambil obat setiap bulan. Jadi nggak perlu ketemu dia, kita tinggal langsung ke farmasinya nunjukin. Jadi dia punya record gitu berapa-berapa kita ini. Karena kan saya kena GERD, jadi setiap bulan ambil itu udah nggak bayar lagi. Cuman untuk obat-obatan lain terutama kayak antibiotik, antivirus itu kalau dia tidak meresepkan, tapi kita merasa kita perlu dan kita minta dikasih sama dia, kita bayar sendiri jatuhnya. Begitu, Mbak. Ini ada mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Boleh ada lagi. Mungkin belum ditutup. Pertanyaan terakhir mungkin ya. 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Iya, mungkin terakhir ya. Sangat menarik sekali topik pada malam hari ini. Oh, alergi udang. Oh. Setelah gatal keluar lagi. Bentar, saya baca dulu pertanyaan dari Mbak Wina. Kemarin periksa ke dokter karena gatal-gatal di telapak tangan dan seluruh tubuh dan tangan sebelah terasa sakit sekali. Kata dokter, alergi udang karena memang saya habis makan udang dan ayam. Apa karena juga alergi musim dingin? Setelah dikasih obat semua sembuh, tapi setelah obat habis gatalnya mulai keluar lagi. Jadi memang bisa itu muncul karena alergi udangnya kemudian dipertahankan oleh dinginnya itu. Jadi ketika dikasih obat ya memang gejalanya berkurang, tapi ketika di stop obatnya gejalanya muncul lagi. Itu sangat mungkin. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah begitu? Coba dicek. Kita ini cek lagi. Gatalnya itu muncul ketika sudah nggak makan udang dan nggak makan ayam, gatalnya itu muncul ketika apa? Biasanya di musim dingin yang membuat kulit itu sering kali gatal adalah kulit kering.
Itu sangat-sangat umum. Kering. Kering tapi bukan yang sampai pecah-pecah ya. Kalau yang sampai pecah-pecah itu jatuhnya perih, jatuhnya nyeri ya. Jadi kalau yang kering itu seringkali gatal. Gatal sebenarnya, gatal itu adalah ambang minimal nyeri. Ya. Jadi saraf kita itu terpicu oleh sesuatu yang menimbulkan gatal itu sebenarnya nyeri, tapi nyerinya nggak terlalu. Ketika sudah mulai terasa nyeri, berarti sudah rangsangannya sudah lebih hebat. Jadi gatal itu sebenarnya adalah ambang minimal nyeri. Nah, itu dicek dulu. Kalau misalnya karena kering, ya gimana diusahakan supaya kulitnya menjadi lebih lembab. Jadi diberi lotion atau diberi krim, terutama tangan ya. Tangan ini nggak berasa, tapi sering banget jadi gampang kering. Boleh pakai hand cream, boleh pakai lotion, boleh. Tetapi kalau misalkan nih setelah dipakein lotion dan segala macam kulit udah lembab dan masih kering, nah itu perlu dipertanyakan. Ini karena apa? Kalau karena musim dingin, ya gimana caranya supaya kita tidak terlalu terkena musim dingin? Ya either lebih lama stay di rumah atau mungkin bajunya lebih hangat, terus pakai sarung tangan. Jadi mengkondisikan supaya suhu dinginnya itu nggak langsung ngena ke kita. Begitu ya, Mbak Wina. Kalau misalnya mau periksa ke dokter lagi ya boleh aja. Terus kemudian Mbak Noni Suara. Waktu kecil tidak alergi dingin. 4 tahun terakhir sering bersin, hidung gatal dan seterusnya saat suhu dingin. Setelah diperiksa THT katanya tulang hidung saya bengkok sehingga hidung saya menjadi lebih sensitif terhadap debu, bulu binatang dan seterusnya. Namun saya tidak pernah mengalami jatuh atau terbentur. Apakah mungkin tulang hidung bisa bengkok begitu? Nah, ini saya nggak tahu. Nah, itu kayaknya dokter THT-nya ya mungkin. Mungkin ya. Dari dulunya udah bengkok, cuman karena periksa ke THT-nya baru sekarang, jadi bengkoknya lebih kelihatannya sekarang. Nah, kenapa kok dulunya nggak alergi, sekarang jadi lebih sensitif? Bisa jadi karena struktur yang bengkok itu, kalau semakin kita bertambah usia, kan kita tambah gede ya. Tambah gede itu mungkin bengkoknya jadi lebih apa ya? Istilahnya kalau misalnya biasanya bengkok sedikit jadi lebih bengkok gitu loh. Mungkin saja, saya nggak tahu secara anatomis bagaimana. Tetapi itu yang pertama itu mungkin. Yang kedua, umurnya berapa ya, Mbak Noni Suara ini? Masih 20-30-an kah? Nggak perlu disebutkan ke saya umur tepatnya, maksudnya sekitar 20-30-an. Kalau misalnya umur-umur masih 20-30-an, memang biasanya apa ya? Lebih sensitif terhadap alergen. Memang lebih sensitif. Kenapa? Nggak tahu. Itu rahasia ilahi ya. Tapi nggak tahu umur 20-30-an, dewasa muda sampai sekitar awal-awal 40 itu memang lebih sensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, fluktuasi dari sistem imun tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu tidak konstan. Artinya begini, kita sehat nih, daya tahan tubuh kita baik. Besok itu bisa turun, bisa banget. Besoknya lagi naik lagi. Jadi sistem imun tubuh kita tuh nggak lurus begini. Tapi naik turun. Nah, mungkin pada saat kena paparan alergen, kalau pas imunnya bagus, tidak muncul gejala. Tetapi pas imunnya nggak bagus, muncul gejala. Itu juga mungkin banget. Begitu ya Mbak Noni Suara. Oh, Mbak Wina ketika habis mandi. Nah, kalau ketika habis mandi biasanya Mbak Wina ini pakai sabun yang ada antiseptiknya nggak? Sabun-sabun yang mengandung antiseptik, katakanlah Dettol, Lifebuoy, atau sabun apa ya, pokoknya dia ada antiseptik gitu. Itu berpotensi untuk membuat kulit jadi kering. Jadi kalau sudah kulitnya kering, jangan mandi pakai sabun-sabun seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa zat di dalam sabun, entah sabun cair, entah sampo cair, itu biasanya SLS tuh kalau nggak salah namanya ya. Itu menyebabkan alergi juga. Alerginya namanya kontak. Artinya selama kita nggak kontak sama dia ya nggak ada apa-apa gitu di kulit dan segala macam. Itu juga bisa.
Jadi mungkin dicari, coba diganti sabunnya. Kalau misalnya pakai sabun antiseptik ya, kalau nggak pakai sabun antiseptik nggak masalah. Coba cari sabun yang nggak mengandung SLS kalau nggak salah ya. Paraben juga nggak boleh. Jadi paraben, SLS, cari yang nggak ada itu dan yang nggak mengandung antiseptik. Kemudian setelah mandi kalau bisa pakai lotion. Karena saya termasuk orang yang punya gejala kulit kering. Jadi orang mengira saya malas mandi. Padahal enggak. Saya kalau habis mandi itu garuk-garuk kayak monyet, bener-bener gatel semua badan. Jadi memang harus ganti sabun, kemudian pakai lotion. Terus ada lagi, jangan terlalu sering mandi pakai air hangat. Nah ini challenge banget ketika musim dingin ya. Kalau musim dingin kita pengen pakai air hangat terus ya. Air hangat itu membuat kulit kita kering. Gitu. Jadi memang tantangan sekali di musim dingin. Jadi kalau misalnya terpaksa banget, aduh nggak bisa nih pakai air dingin, pakai air hangat, boleh. Langsung pakai lotion habis itu. Kemudian jangan pakai sabun-sabun yang pakai paraben atau SLS, dan jangan yang ada antiseptiknya. Begitu. Demikian, insya Allah sudah saya jawab semua pertanyaannya sampai terakhir. Oh, pakai Lux Ya, cair. siap. Lux itu ada parabennya kayaknya, Mbak. Kalau nggak salah ya, coba dicek lagi. Paraben atau SLS. Kalau enggak, ya kalau misalnya enggak, udah nggak ada paraben, udah nggak ada, ini masih gatal aja pakai lotion. Memang mandi itu, kayak saya aja Mbak, mandinya beberapa hari sekali. Enggak. Sehari cukup 1 kali ya. Tapi itu Demikian. challenge sekali dok, mandi air dingin di musim dingin, menggigil disco jadinya. Tapi kalau mandi pakai air hangat itu sebenarnya kan setelah mandi nih, selesai pakai air hangatnya selesai, itu lebih dingin loh rasanya. Oh Iya iya, kan? siap. Lebih dingin. Tapi yang nggak usah nantangin sengaja-sengaja pakai air dingin. Apalagi kalau sudah mulai umurnya 40-an ke atas ya. Nanti jadi kaku-kaku ototnya. Nah, kalau mau mandi air dingin, terus supaya nggak merasa kedinginan banget, yang pertama adalah yang disiram duluan kaki. Kita pakai shower atau apa, kaki duluan. Baru ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Itu kalau pakai air dingin ya. Demikian ya. Mbak Nadifa juga. Enggak rematik kok. Ya. Demikian sudah saya jawab sampai terakhir. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Dr. Mita atas waktu dan kesempatannya menyempatkan hadir di kajian Sabila pada malam hari ini. Memang malam hari ini topiknya sangat menarik, banyak banget kita diskusi dan tanya jawabnya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Misalnya nanti ke depan kita ada request dari teman-teman bahas ini lagi, kita undang lagi Dr. Mita lagi. Kita diskusi lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Siap. Karena keterbatasan waktu juga, izin menutup kajian Sabila pada malam hari ini. Kita tutup bersama dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar sebanyak-banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Nisa. Sama-sama, terima kasih banyak. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter. Oh.